Halo guys, perkenalkan nama aku Natalia Ujung. Aku dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Video ini guna untuk memenuhi project test mata kuliah perpajakan 1. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal atau Perdirjen Pajak nomor per 32 atau PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian dasar hukum perhitungan PPh pasal 21 yaitu perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 2019. Sekilas informasi mengenai PTKP, perlu Anda ketahui bahwa tarif PTKP 2019 tidak berbeda dengan tarif PTKP 2016, sehingga penghitungan PPh pasal 21 untuk tahun 2019 masih merujuk pada PTKP 2016. Selanjutnya ada komponen perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto PPh pasal 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin atau gaji pokok atau tunjangan. Yang kedua, ada penghasilan tidak rutin, yaitu bonus, tunjangan hari raya atau THR, upah lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja. Yang kelima, jaminan kecelakaan kematian. Yang keenam, jaminan kesehatan. Yang ketujuh, tunjangan PPh 21 atau yang dibayar perusahaan jika ada. Yang kedelapan, tunjangan BPJS atau yang dibayarkan perusahaan jika ada. Dan yang kesembilan, ada pengurangan penghasilan bruto atau biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan, penghasilan tidak kena pajak. Lalu peserta wajib pajak. Peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 bagian. Antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci, peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Pegawai. Yang B. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib pajak PPh 21. C. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa, meliputi pertama ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan aktuaris. Yang kedua ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak. Yang ketiga ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemberian jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesan, atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Yang keenam, petugas penjajah barang dagangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, petugas dinas luar asuransi dan atau distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian D, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang E, mantan pegawai, dan atau F, wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain yang pertama peserta lomba dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Dan yang kelima, peserta kegiatan pelatihan dan pendidikan atau peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dan wajib pajak penerima penghasilan. Berikut dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21. A. Penghasilan kena pajak PKP yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Kemudian pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan. Yang B, jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Yang C, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berkala bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjenan Pajak nomor per 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang D, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain menerima penghasilan di atas. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21. Setelah memahami bagaimana dasar pengenaan pajak atau DPP yang sudah dijelaskan, maka mengetahui berapa pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak adalah hal yang penting. Wajib pajak yang dimaksud di sini adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak penghasilan PPh 21 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang atau UU PPh. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta kena pajaknya, potongan pajaknya 5%. Yang kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta kena tarif 15%. Yang ketiga, di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta kena tarif sebesar 25%. Dan yang keempat, di atas Rp500 juta tarif yang dipungut sebesar 30%. Namun, peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP seperti dikutip dari Perdirjen 32/2015 sebagai berikut. Yang pertama, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final. Yang keempat, dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian masuk ke tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan Anda yang dikenai pajak penghasilan dan bersifat tidak final, maka Anda berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP per tahun berdasarkan peraturan Menkeu nomor 11/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. A. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi.
B. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C. Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan D. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yaitu menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Batasan PTKP tersebut tidak berlaku untuk satu, penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000 sebulan. Kedua, penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Ketiga, penghasilan berupa honorarium. Yang keempat, komisi yang dibayar kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Selain itu, menurut peraturan PTKP bagi karyawati atau wajib pajak wanita yang bekerja pada suatu pemberi kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Kedua, bagi karyawati tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga dan menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang ketiga, bagi karyawati kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah atau kecamatan, maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. PTKP tidak tetap tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan ataupun penghasilan kumulatif selama 1 bulan tidak melebihi Rp4.500.000 sesuai dengan peraturan PTKP, maka ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp450.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 tersebut termasuk jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Yang kelima, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang seharusnya. 6. PTKP hari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, PPh pasal 21 bukan pegawai. Siapa yang dimaksud dengan bukan pegawai? Ya, di sini yang dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberian penghasilan. Lalu bagaimanakah peraturan mengenai PPh 21 untuk bukan pegawai? Berikut adalah peraturan PPh 21 bagi bukan pegawai. 1. Penghasilan kena pajak atau perhitungan PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Kedua, bila bukan pegawai tersebut memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21, maka bila pemotong PPh pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dari bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut, maka besar penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Bila ia hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya ada atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberi jasa dengan material atau barang, maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Lalu mungkin ada juga bertanya-tanya berapa tarif PPh 21 bagi bukan pegawai. Berikut adalah ketentuan tarif PPh pasal 21 yang diperuntukkan untuk bagi bukan pegawai. 1. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak atau PTKP berdasarkan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 pasal 21 di atas. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan yang lain bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
kita masuk ke contoh soal. Dr. Aulia Rais menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentram dengan gaji tetap sebesar 20 juta rupiah. Jam praktik Dr. Aulia Rais mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentram berupa gaji sebesar 20 juta rupiah dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta rupiah. Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200 ribu rupiah setiap bulannya. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Aulia Rais dan Rumah Sakit Tentram pada bulan Agustus 2016 adalah, oke, kita akan jawab ya, diketahui gaji 20 juta rupiah. Kemudian tidak ada penghasilan lainnya, maka berarti penghasilan brutonya hanya dari gaji sebesar 20 juta rupiah. Kemudian dikurangi biaya jabatan 5% dikali 20 juta rupiah, yaitu 1 juta rupiah. Namun karena maksimumnya sudah ditentukan 500 ribu rupiah, maka kita catat 500 ribu rupiah. Kemudian ada iuran pensiun 200 ribu rupiah. 500 ribu rupiah ditambah 200 ribu rupiah menjadi 700 ribu rupiah. Kemudian penghasilan bruto dikurang pengeluaran itu 700 ribu menjadi 19.300.000 rupiah yang disebut sebagai penghasilan neto sebulan. Kemudian penghasilan neto setahun dihitung 12 bulan dikali 19.300.000 rupiah menjadi 231.600.000 rupiah. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta rupiah, tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan 3 orang tanggungan yaitu 4.500.000 dikali 3 menjadi 13.500.000 rupiah. Ditotalkan menjadi 72 juta rupiah. Maka 231.600.000 rupiah penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun 72 juta menjadi penghasilan kena pajak setahun 159.600.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 50 juta rupiah yaitu 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali 109.600.000 rupiah menjadi 16.440.000 rupiah. Dijumlahkan menjadi 18.940.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 bulan Januari 18.940.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.578.333 rupiah. Catatannya, penghitungan PPh pasal 21 atas jasa media yang diterima oleh Dr. Aulia Rais dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh. Oke, sekian dan terima kasih. Videonya udah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk lebih mengetahui dan memahami tentang PPh pasal 21. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata, mungkin kesalahan dalam penulisan. Boleh dikomentarin kalau memang ada yang ingin nambahin atau memperbaikin. Terima kasih.